Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan siang hari ini, saya membagikan sebuah tanggapan yang disampaikan oleh seorang Pak Pendeta Yeri Patinasarani. Ini sebuah sindiran sih menurut saya teman-teman karena ada gambar yang beliau posting di akun Instagramnya, dan langsung saja saya akan bacakan kepada kita semua pada saat siang hari ini. Saya akan tampilkan di sini kita akan lihat bersama. Nah, ini dia gambarnya teman-teman Nah, ini bersumber dari kompas.com. Ada gambar Pak Menteri, Pak Yakut dan tulisan di bawahnya itu dikatakan Menteri Agama Menak Yakut bermimpi Indonesia jadi kompas toleransi dan rakyatnya merdeka dalam beribadah. Wow, ini sangat luar biasa teman-teman Ini saya pikir adalah hal yang mungkin kita inginkan bersama Artinya kalau boleh memang toleransi itu boleh betul-betul terjadi di Indonesia, dan kita setiap warga negara boleh memiliki atau mempunyai hak yang sama, yaitu soal merdeka atau bebas dalam beribadah. Tapi kalau melihat bagaimana yang terjadi hari-hari terakhir ini, sepertinya ini hanyalah sebuah mimpi yang sampai sekarang belum jadi kenyataan. Dan melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Yakut ini, tentunya kita pasti senang hanya saja bisa enggak apa yang dijadikan sebagai sebuah mimpi ini mungkin atau program ini dari seorang Pak Yakut akan menjadi sebuah kenyataan atau tidak mungkin terjadi. Nah, akhirnya Pak Pendeta Yeri Patinasarani di sini teman-teman, kita akan coba melihat ada tanggapan yang dia sampaikan, atau ini malah semacam sindiran Nah, ini dia. Oke Boleh nggak Pak, saya bermimpi suatu saat Menteri Agama Republik Indonesia dari yang beragama Kristen. Wow, ini sangat luar biasa sekali teman-teman Kenapa? Tentunya karena kalau kita memang melihat bahwa sepanjang perjalanan Indonesia ini tidak pernah ada yang dari Kristen yang kemudian menjadi menteri agama. Mungkin alasannya karena Indonesia itu adalah mayoritas masyarakatnya adalah beragama Islam. Tapi mau tidak mau seharusnya kalau misalnya kita mengakui kalau Indonesia ini adalah negara yang berkedaulatan, sebagai negara republik, sebagai negara yang berdemokrasi, maka seharusnya bukan soal mayoritas atau minoritas, tetapi soal siapa yang benar-benar bisa membawa negara Indonesia ini ke satu pembaharuan sehingga kita boleh melihat yang namanya toleransi itu bukan hanya sekedar omongan saja, tapi benar-benar ada tindakan, ada actionnya di lapangan. Karena jujur teman-teman bahwa kita tentunya kita melihat bersama bahwa terjadi banyak penolakan terhadap orang-orang Kristen tidak boleh didirikan rumah ibadah sekalipun sudah mendapatkan IMB dari pemerintah apalagi soal pelarangan ibadah dan sebagainya ini terus saja terjadi. Maka itu sebabnya saya pikir saya sih setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yeri Patinasarani ini, hambanya ini. Saya pikir kalau boleh ke depan ada yang dari Kristen yang akan menjadi Menteri Agama Republik Indonesia ini. Saya setuju lah Iya Oke, lalu berikutnya ada juga komentar dari Tretan Muslim. Padahal gampangan bertindak daripada bermimpi. Jelas sekali teman-teman karena tadi itu kan kita baca bahwa Pak Yakut bermimpi Jadi ada komentar atau semacam sindiran dari Tretan Muslim. Padahal gampangan bertindak daripada bermimpi. Kenapa dibilang begitu? Mungkin begini gampangan bertindak daripada bermimpi. Karena bertindak itu kita lagi melek matanya. Artinya kita masih dalam keadaan kuat lah istilahnya. Artinya melakukan sesuatu itu gampang.
ketika kita bertindak begitu loh ya. Sedangkan kalau misalnya bermimpi, maka udah pasti kita dalam keadaan tidur. Jadi kalau misalnya kita hanya tidur begitu aja ya, maka hasilnya cuma bermimpi begitu teman-teman. Jadi tidak akan menjadi sebuah kenyataan. Ya, jadi saya pikir di sini ya mungkin sebuah motivasi untuk Pak Menteri Yakut ya, atau untuk kita semua juga, bahwa tidak hanya sekedar bermimpi, tapi ayo action yang penting di sini ya. Oke, lalu berikutnya ada dari Novian Tusiandi, nggak muluk-muluk, SKB 2 Menteri dihapus aja dulu. Hehehe. Nah ini saya juga setuju teman-teman ya, bahwa SKB 2 Menteri yang memang selama ini menjadi akar dari masalah terjadi yang namanya pelarangan ibadah dan sebagainya, ya saya pikir ini harus direalisasi dulu ya, karena sampai sekarang sepertinya masih belum ya. Ada sih kemarin wacana bahwasanya SKB 2 Menteri itu akan diganti ya, di mana untuk mengeluarkan yang namanya sebuah IMB itu tidak lagi perlu 2 rekomendasi, tapi hanya rekomendasi dari Kementerian Agama saja. Sedangkan untuk rekomendasi dari FKUB itu udah nggak perlu lagi. Tapi ya saya pikir sih tetap aja nantinya, ini menurut saya teman-teman, tetap aja. Artinya selama masih ada persyaratan yang seperti itu, maka jelas saja bahwa minoritas pasti sulit untuk mendapatkan IMB. Yang penting beginilah ya, artinya mereka ini benar-benar melakukan ibadah ya, dan mereka benar-benar juga ya memberikan tanda lapor gitu ya, bahwa memang di sini ada sebuah tempat yang digunakan untuk menjadi tempat beribadah ya. Saya pikir simple gitu ya, nggak perlu banyak yang lagi diurus ini, diurus sana dan sebagainya gitu ya. Oke, lalu berikutnya ada juga komentar dari Bobby Mitsubishi ya. Bangunlah, jangan mimpi mulu. Apa kabar gereja-gereja yang ditutup dan tertindas? SKB 2 Menteri dan izin gereja yang masih sulit, ketawain aja. Wow, ini sepertinya kurang setuju kali ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ya. Artinya jangan cuma mimpi aja Pak ya, tapi action ya kawan. Itu yang penting. Lalu kemudian ada dari Andreas Sitorus 86, tidur Anda terlalu miring Pak Ferguson. Ya, saya nggak ngerti lah apa maksudnya ya, tapi ya ini cukup untuk menghibur kita ya. Jadi kalau tidur itu jangan terlalu miring. Oke, ya. Lalu kemudian ada komentar dari Penatarin, hanya mimpi sampai akhir jabatannya ya Pak. Intoleransi makin marak tapi tetap diam. Ya, saya pernah ya mendengarkan bahwa ada sebuah janji yang akan disampaikan oleh Pak Menteri Agama ini, bahwa memang SKB 2 Menteri itu akan dihapus. Tapi ini sudah menjelang akhir daripada tugas daripada seorang Pak Yakut sebagai Menteri Agama, yang dimana apa yang dijanjikannya itu sampai sekarang belum direalisasi, belum ditindaklanjuti. Nah, saya pikir bahwa memang wajar-wajar aja kalau misalnya sampai sekarang itu banyak yang mungkin juga sudah nggak lagi percaya dengan omongannya Pak Menteri. Ya, artinya hanya untuk sekedar menghibur aja ya, hanya sekedar untuk menenangkan aja agar orang Kristen sepertinya ada yang membela begitu ya. Padahal sebenarnya kalau dilihat kita lihat di lapangan ya nggak ada yang seperti itu. Jadi sama aja ya, dulu ya, sekarang bahkan mungkin ya sampai ke depan masih aja tetap ada yang namanya intoleransi ya. Karena kenapa? Karena ya ini tadi ya, apa yang menjadi janji daripada seorang Menteri Agama ini belum juga kesampaian begitu ya. Lalu ada komentar dari Hanes 3578. Saya kira dulu Pak Menteri dengan statementnya sebagai Menteri Semua Agama mampu mengayomi bebasnya rakyat Indonesia untuk melakukan ibadah sesuai keyakinannya. Ternyata itu hanya mimpi. Malah di kepemimpinan Bapak banyak terpublikasi susahnya saudara kami Kristen yang lain menjalankan ibadah. Ya betul sekali ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa memang pernah disampaikan oleh Pak Menteri ini bahwa dia sebagai Menteri Agama bukan hanya untuk menteri satu agama saja. Ya, karena jelas kita kenal bahwa Pak Yakut adalah seorang yang beragama Islam ya. Dan dia mengatakan, saya bukan menteri agama hanya untuk agama Islam saja. Tapi dia mengatakan bahwa saya menteri untuk semua agama. Tapi
dilihat dari kenyataannya memang ya kita sih mungkin perlu juga ya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Yakut ketika beliau mengunjungi beberapa gereja akhir-akhir ini, bahkan ketika Natal juga beliau datang untuk menghadiri acaranya gitu ya, walaupun tidak sampai di acara khususnya, di ibadahnya. Tapi di sini kita melihat bahwa ya jelas seperti yang disampaikan di sini, justru ketika kepemimpinannya sebagai seorang menteri agama banyak terekspos, banyak muncul di permukaan yang namanya persekusi terhadap orang-orang Kristen ya, atau orang-orang yang minoritas di Indonesia ini. Nah, jadi artinya kita melihat di sini bahwa dari Hannes ini tentunya menginginkan ya jangan hanya omdo aja begitu ya, tapi ayo apa yang Bapak sampaikan ya tindak lanjuti begitu. Jangan hanya ngomong begitu aja, karena anak kecil juga bisa ngomong ya kan. Nah, jadi tindakannya yang penting. Ya, oke, ya luar biasa sekali beberapa komentar yang kita lihat di sini. Lalu ada komentar juga dari Oksi 18. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Menarilah dan terus tertawa walau dunia tak seindah surga. Mantan Ketua Umum PSI Giring Ganesha. Oke, ya mimpi adalah kunci untuk menaklukkan dunia. Ya, tapi ya jangan cuma mimpi aja. Karena kalau mimpi itu pastinya sedang tidur, lagi bermimpi ya. Lalu ada dari Ayu Pilihannya, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dan ini yang paling terakhir teman-teman ya, di bagian ini ada dari official Daniel Alexander ya. Kiranya pencipta alam semesta menjadikan mimpinya nyata di bumi Nusantara ya, sehingga bumi jadi sama seperti sorga. Wow, ini ada di doa Bapak kami teman-temannya, luar biasa sekali. Oke, kita aminkan ya, yang penting ada actionnya ya. Lalu berikutnya ada dari Liong Hin 62, wujudkan Pak, jangan cuma bermimpi. Oke, nah itu teman-temannya yang kita bisa dapatkan komentar-komentar dari postingannya Pak Pendeta Yeni Patin Nasarani ini, yang memang saya tahu bahwa mungkin saja beliau juga merasa perlu yang namanya action dalam hal ini ya, dan juga gebrakan-gebrakan baru di Indonesia kita. Ya tentunya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Pendeta ini, bahwa bagaimana kalau ke depan ada yang dari orang Kristen yang akan menjadi seorang menteri agama di Indonesia ini, ya kan? Ya saya pikir dengan permintaan atau permohonan atau semacam request yang disampaikan oleh Pak Pendeta ini bisa saja membawa sebuah pembaharuan untuk Indonesia di masa-masa yang akan datang. Karena ya artinya kita coba dulu, karena selama ini kan yang menjadi menteri agama itu yang dari Muslim aja ya kan, nggak pernah berpindah ke agama yang lain. Ya kita coba aja dulu Pak ya. Dan ini juga mungkin nantinya harapan kita kepada presiden yang akan terpilih di tahun 2024 ya, kalau boleh dicoba aja ya, mungkin diambil dari yang beragama Kristen untuk menjadi seorang menteri agama Republik Indonesia ya kan. Kalau nggak dicoba ya kita nggak tahu bagaimana juga kemampuan orang-orang Kristen soal menangani ya bagaimana agama di Indonesia ini. Tapi teman-teman bagaimana komentarnya mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta ini ya? Kalau tadi ada mimpi dari Pak Yakut menjadikan bangsa ini menjadi kompas toleransi dan rakyatnya boleh bebas untuk beribadah. Nah, ada permintaan dari Pak Pendeta Yeti Nasarani bahwa bagaimana kalau misalnya ke depan menteri agama itu dari yang beragama Kristen. Bagaimana kira-kira? Teman-teman, ayo berikan tanggapannya. Bagi saya sih oke-oke aja. Yang penting sebenarnya bukan soal siapa menterinya, bukan soal agamanya dari mana, ini menurut saya teman-teman ya, tapi bagaimana ketegasan ya dari seorang menteri itu sendiri ya, dari manapun agamanya, kalau dia juga lemah, tidak mempunyai power untuk melakukan sesuatu gebrakan, maka tetap aja. Tapi saya pikir ya udahlah, kita coba aja dulu. Saya setuju dengan ini ya, bahkan saya mendukung ya, kalau boleh kita akan coba aja ya untuk ke depan ini ya, untuk tahun 2024 dan 2029 ke depannya ya, kalau boleh menteri agama dari yang beragama Kristen.
Ayo berikan komentarnya di kolom komentar video ini. Selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.